Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya bersama keluarga menyampaikan salam sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus kiranya melimpah atas hidup kita pada saat ini. Saya akan mengambil satu tema firman Tuhan, yaitu mempelai yang tidak pamer kemesraan. Ini berteladan dari Wahyu pasal 12. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini mengandung rahasia yang dalam sekali. Tuhan Yesus Kristus itu mempelai pria anak domba. Dia kepala kita, dia pemimpin kita, mempelai pria anak domba. Kemudian kita semua, jemaat ini adalah mempelai wanitanya. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria anak domba itu tidak pamer kemesraan ketika berhubungan dekat dengan umatnya, dengan hamba-hambanya. Ketika Tuhan itu berkomunikasi intim dengan hamba-hambanya, kalau di dalam kitab Wahyu ya dengan Rasul Yohanes, kemudian bahkan juga dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Wahyu itu, Tuhan tidak mengumbar kemesraan ketika dekat dengan hamba-hambanya, ketika berkomunikasi intim dengan orang-orang pilihan. Saudara, orang-orang yang disayangi Tuhan itu seringkali malah disembunyikan. Saudaraku, ini ajaibnya Tuhan, malah disembunyikan, bahkan diberikannya proses untuk menjadi cakap, untuk menjadi pandai dan penuh hikmat. Ada waktunya kita seperti dibiarkan merintih. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, kita dibiarkan merintih berdoa ketika kita hendak melaksanakan karya Tuhan yang agung. Ada saatnya kita diperlakukan oleh Tuhan seperti itu. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita berdoa merintih, dan seolah-olah tidak ada yang menolong, padahal Tuhan itu akan menolong dengan pertolongannya yang begitu dahsyat dan ajaib. Jadi ada waktunya kita seperti dibiarkan merintih berdoa, seperti seorang perempuan yang mau melahirkan, merintih ketika hendak melahirkan itu. Demikian pula ketika kita hendak melaksanakan karya Tuhan yang agung di akhir zaman, terutama ini adalah menjangkau bangsa Israel, saudaraku. Nah, saudaraku, meskipun Tuhan itu tidak menampakkan diri di samping kita, namun Dia memberi topangan, Dia menyokong sehingga kita dipermuliakan. Banyak, saudaraku, orang di dalam hidup kita ini yang tidak mau ditampilkan, tetapi dia begitu berarti dalam hidup kita. Saudara, mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan itu mungkin keluarga, mungkin itu suami atau istri sendiri yang tidak mau terlalu menonjol, tetapi sangat menopang. Di dalam kegerakan ini pun demikian, saudaraku. Ada orang-orang pilihan Tuhan itu yang tidak mau menonjol, tetapi dia menopang. Itu luar biasa, saudaraku. Di dalam kehidupan nikah juga sedemikian. Jadi meskipun ia tidak menampakkan diri di samping kita, jejer kita begitu, saudaraku, namun dia memberi topangan, dia menyokong sehingga kita dipermuliakan. Proses kesukaran hidup membuat kita cakap. Proses kesukaran hidup membuat kita itu cantik di hadapannya. Jadi kesukaran hidup membuat kau indah, kesukaran hidup membuat kau cantik. Seperti lagu yang pernah saya ciptakan yang judulnya Mempelai Tuhan. Saudara, jadi meskipun proses kesukaran hidup itu membuat kita seolah-olah sulit, tetapi kita dibuat cantik di hadapannya. Meskipun begitu, dia juga tidak serta-merta kemudian menampakkan kemesraan
Lebih dari itu, dia memberi tanggung jawab yang besar. Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12, Tuhan tidak menunjukkan kemesraan pada mempelai wanitanya. Saudara, kalau nanti kita lihat di Wahyu pasal 12 ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, di sana Tuhan tidak menampakkan kemesraannya kepada jemaat mempelai wanita. Saya memberitahu saudara, jemaat mempelai wanita itu apa? Ini kadang belum diketahui orang. Sudah sekian lama belajar kitab Wahyu, belajar berbagai macam pengajaran, tapi nggak ngerti. Saudara, mempelai wanita Tuhan, jemaat mempelai wanita Tuhan, itu adalah jemaat yang memikirkan, yang mempergumulkan, yang dia memikirkan, terbeban, mempergumulkan untuk lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman. Yang nanti kemudian orang-orang sempurna itu akan harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini gereja mempelai Tuhan. Jadi gereja mempelai Tuhan itu adalah gereja yang memikirkan terciptanya, terlahirnya jemaat-jemaat yang nanti akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, atau bahasa lainnya itu harpazo bahasa aslinya. Orang lain mengenal mungkin dengan rapture, tapi saya kurang suka menyebut itu, saudaraku. Jadi gereja yang memikirkan jemaatnya, membimbing jemaatnya dari tahapan iman tertentu yang paling dasar sampai kepada iman yang tertinggi. Gereja yang memikirkan jemaatnya itu bertumbuh, bahkan memikirkan jemaatnya itu suatu saat kelak nanti bisa diangkat hidup-hidup. Inilah gereja mempelai, saudaraku. Makanya di dalam Wahyu pasal 12 itu ditulis, nampak tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, sedang berteriak, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, sekali lagi, jadi gereja yang memikirkan atau jemaat yang memikirkan lahirnya orang-orang sempurna yang nanti di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu harpazo, diangkat. Ini arah kekristenan akhir zaman, saudaraku. Ini adalah gereja mempelai. Jadi gereja yang memikirkan terciptanya, terlahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman, di mana orang-orang sempurna itu akan diangkat. Itulah yang disebut gereja mempelai. Kalau dia tidak memikirkan lahirnya seorang anak, saudaraku, itu bukan mempelai, saudaraku. Jadi mempelai itu pasti mikir ya, saudaraku, kalau pernah diberkati, wah, Pak, nanti kita punya anak ya, itu tujuan mulianya. Meskipun di dalam kondisi tertentu ada wanita yang tidak bisa memiliki anak, itu bukan hal yang perlu disalahkan. Terlebih saya mengartikan ini di dalam arti rohani, saudaraku. Jadi gereja di akhir zaman itu harus memikirkan lahirnya orang-orang sempurna. Itu yang disebut gereja mempelai. Kalau tidak memikirkan gereja akhir zaman yang terangkat hidup-hidup, itu bukan gereja mempelai, saudaraku. Mungkin gereja tetapi bukan mempelai. Artinya apa? Mungkin nanti dia tertinggal di masa antikris, saudaraku, karena nggak mikirin orang-orang yang mau harpazo, tidak pernah mengikuti jalan-jalan orang yang mau harpazo, tidak mau dididik, ditempa oleh firman, sehingga rohaninya begitu-begitu dan tidak ada kerinduan untuk bisa menjadi lebih tinggi lagi. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 12 ya, Tuhan Yesus dan mempelai wanita itu tidak nampak bermesraan loh, saudaraku. Tidak nampak bermesraan, tetapi sudah memberikan matahari, bulan, dan bintang. Nah, saudara, kalau saudara di dalam nikah mungkin ya, saudara tidak ngetok-ngetok nih begitu mesranya, tetapi saudara sudah memberi yang terbaik. Itu luar biasa loh, saudaraku. Yang memperhitungkan Tuhan. Di sini
Tuhan itu tidak nampak bermesraan, tetapi sudah memberikan pakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya, mempelai wanita itu juga tidak nampak bermesraan, tetapi sudah melindungi dari bahaya antikris dengan cara harpazo atau diangkat, dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Ada lagi yang diungsikan atau peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Menyiapkan rumah tempat bernaung, tempat pengungsian ketika masa kesulitan terjadi. Jadi sebagai seorang mempelai pria itu gagah ya saudaraku. Aku sudah siapkan bagi kamu rumah, nggak usah khawatir. Pasti akan berpikir begitu mempelai pria itu saudaraku. Meskipun ini butuh tahap. Tidak apa-apa, kita butuh tahap untuk bisa seperti Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus menyiapkan surga, membersihkan surga. Kemudian anak laki-laki itu naik kepada Allah dan ke tahtanya. Surga disiapkan. Kemudian tempat pengungsian juga disiapkan. Artinya apa? Sebagai mempelai pria, itu dia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, atas keselamatan mempelai wanitanya. Wis tenang. Masalah rumah, masalah kontrakan, tidak usah bingung. Karena aku akan cukupi. Laki-laki itu gitu, saudaraku. Meskipun dia tidak nampak mesra, tetapi dia memberikan perlindungan yang pasti. Jadi meskipun tidak nampak bermesraan di depan umum ya saudaraku, bermesraan di depan umum itu ya kurang tepat ya saudaraku, bisa malah melanggar etika ya saudaraku. Jadi meskipun tidak nampak bermesraan, tetapi mempelai pria surga itu bertanggung jawab ketika datang masa antikris. Seorang mempelai laki-laki itu begitu. Ketika datang masa kesukaran, tenang, urusan rumah itu wes tenang tau. Pokoknya kamu taat, Tuhan akan beri. Saudaraku, itu Tuhan seperti itu. Jadi saudara di dalam kehidupan ini berteladankan surga ini, saya yakin sebagai mempelai pria, sebagai mempelai wanita, saudara akan dibimbing untuk memiliki kemuliaan mempelai Kristus. Amin. Jadi saudara akan dibimbing oleh Tuhan untuk memiliki kemuliaan mempelai Kristus. Kemudian meskipun tidak nampak bermesraan, tetapi sudah membuktikan kemesraannya dengan memberi buah yang terbaik, yaitu lahirnya anak laki-laki. Mau disangkali bagaimana lagi? Kurang mesra apa, saudaraku? Kalau seorang wanita itu sudah melahirkan seorang anak bagi seorang laki-laki, itu kurang mesra apa? Artinya sudah mesra banget, saudaraku. Jadi kemesraan itu tidak harus diumbar di depan umum, apalagi ketika kemesraan yang terjadi di ruang Maha Kudus, di ruang pengantin, itu rahasia, saudaraku. Jadi meskipun tidak nampak bermesraan, tetapi sudah membuktikan kemesraannya dengan memberi buah yang terbaik, yaitu anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini mengandung arti yang dalam untuk kita semua, saudaraku. Jadi Tuhan itu sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tempat yang akan kita tempati mungkin masih kontrak, saudara nanti akan dikasih lama-lama rumah yang bagus, kemudian hunian yang indah. Bahkan kalau saudara merindukan hal-hal yang lain juga, Tuhan itu sangat mudah melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi meskipun tidak nampak bermesraan, tetapi sudah membuktikan kemesraannya dengan memberi buah yang terbaik, yaitu lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini bukti, saudaraku, kalau gereja sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau seorang wanita itu sudah memberikan yang terbaik untuk mempelai prianya, dia itu rela mengandung. Mengandung itu taruhannya nyawa, saudaraku, ketika melahirkan.
Nah, seorang wanita ketika dia sudah memberi bukti dengan lahirnya seorang anak, dia itu sudah memberi yang terbaik. Dia itu sudah bermesraan dengan mempelai pria. Saudara, kalau kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, itu artinya kita sudah sangat dekat, sudah sangat mesra dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa didustai lagi. Ketika kita sudah bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, artinya, saudaraku, kita itu sudah mesra sekali dengan Tuhan. Seperti seorang mempelai wanita, kalau dia itu terbukti sudah melahirkan seorang anak dari seorang laki-laki, artinya dia sudah memberikan yang terbaik bagi laki-laki itu. Makanya dijaga yang sungguh-sungguh, disayangi yang sungguh-sungguh. Saudaraku, meskipun nanti usia semakin lanjut itu, saudaraku, kadar sayangnya itu akan bertumbuh, bukan semakin tidak sayang ya saudaraku. Kalau muda kulitnya masih kenceng-kenceng ya saudaraku, itu mungkin masih sayang-sayangannya beda saudaraku. Kemudian kalau udah mulai usia 40 itu ya kulit mulai ada keriput, kemudian gigi ada yang copot 2 saudaraku, itu sayang-sayangannya sudah beda lagi saudaraku. Kemudian menginjak usia 50 itu rambut mulai banyak yang rontok, yang tadinya hitam kelam indah bagikan burung merpati, ketika rambutnya sudah jadi putih saudaraku. Apakah bisa begitu? Harus tetap sayang saudaraku. Ini saudaraku diteladankan oleh Tuhan Yesus, meskipun itu tidak perlu diekspos berlebihan. Berteladan kitab Wahyu pasal 12. Saudara, sebentar, saya minum. Saya teringat beberapa bulan lalu berbicara, bincang-bincang dengan Pastor Rudy di mobil. Pak Peter, kalau urusan ruang Maha Kudus itu sebetulnya sesuatu yang tidak harus diajarkan, karena setiap manusia itu nanti akan tahu urusan nikah, saudaraku. Jadi berbicara masalah tabut perjanjian itu berbicara tentang nikah, tentang pengantin, saudaraku. Apa yang terjadi di kamar pengantin itu sebetulnya nggak perlu diajarkan, saudaraku. Misalkan anak saya ini besar, kemudian nanti punya pacar, kemudian menikah. Ketika di kamar pengantin itu saya sudah nggak perlu ngajari lagi. Nah, kamu nanti begini ya. Saudara, tentu tidak. Kamu harus berdiri dulu, nanti istrimu disuruh duduk. Tidak akan ada begitu. Itu ajaran pengantin. Ya, jadi nggak ada. Itu nggak diajarkan memang, saudaraku, tapi sudah ngerti sendiri. Jadi berbicara masalah tabut perjanjian itu berbicara tentang kamar pengantin, ruang Maha Kudus. Artinya berbicara tentang kedewasaan, seperti tadi saya sampaikan. Kalau saya di sini mengadakan bimbingan pernikahan sebelum mereka nikah di dalam pernikahan yang kudus, saya bimbing pertama dari pelatarannya, kemudian masuk ke perkenalan yang kudus, kemudian pacaran yang kudus itu seperti apa, sampai dengan menghentar di nikah. Tetapi ketika mereka masuk di kamar pengantin, ya saya nggak ngajari lagi, ya betul kan? Nggak ngajari. Nanti kamu harus tenang ya putra, jangan gentar, semangat. Saya tentu tidak akan mengajari, karena memang masalah tabut perjanjian itu sebetulnya adalah masalah yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Saudaraku, nanti setiap orang akan tahu dengan sendirinya. Seperti tadi saya sampaikan, apa yang terjadi di kamar pengantin itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diajarkan, sebab semua orang akan tahu sendiri harus bagaimana setelah menikah, kemudian masuk kamar pengantin dan bulan madu. Itu sudah nggak usah diajari, semua orang itu sudah ngerti ya. Ya, ada bukunya juga sih itu, tapi nggak pakai buku pun ngerti itu, saudaraku. Karena namanya kamar pengantin itu seperti itu, rahasia tabut. Itu seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada anak muda ya, kalau pacaran atau pendekatan itu masih
diajarkan menurut pola tabernakel ya. Ini dengar anak-anak muda ya, ini supaya bagus ya. Meskipun kalau ada yang sudah melanggar ya bertobat, harus itu insaf. Nanti jadi prosesnya itu begini. Ini pacaran kudus sesuai dengan pola tabernakel. Yang pertama itu kenalan. Ya, itu harus kenalan dulu. Mau jadi pacar atau istri itu harus kenalan dulu. Kenalan, namanya siapa? Johan, namanya siapa? Joni. Ya, saudara. Jadi itu kenalan. Nah, ini di dalam pola tabernakel ini sama dengan ketika seseorang masuk di dalam pintu gerbang, kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Arti rohaninya seperti itu. Kemudian setelah kenalan, ini kemudian kedua belah pihak itu mulai saling ngerti berkorban. Ayo, aku traktir jajan ya, makan bakso, ya begitu. Ya, ayo aku traktir. Ya, waktu saya dulu pacaran ya, saya itu diajak oleh istri saya, calon istri saya waktu itu untuk jajan di satu tempat. Nah, saya nggak punya duit sebetulnya, saudaraku. Duit 40.000 itu sudah banyak waktu itu, saudaraku. Saya diajak masuk ke rumah makan yang harganya tuh mahal, tapi ya namanya laki-laki gengsi dikit dong. Gengsi dikit, meskipun ini kalau saya belikan ya nanti pas gitu, gengsi dikit. Wah, saya berkorban, ayo kita jajan, ayo kita makan bersama. Nah, saudaraku, mulai mengerti berkorban ini tahap kedua di dalam proses pacaran. Jadi proses pacaran yang kudus itu juga ada saling mengerti berkorban, ya saudaraku, begitu. Kemudian yang ketiga, sesudah mulai mengerti berkorban, ayo tak jajake dan lain sebagainya tadi, saudaraku, kemudian mulai bisa komitmen pada satu pasangan, menyucikan hati. Ini bejana pembasuhan. Jadi kalau udah ketemu satu yang kenalan tadi, ya udah jangan lirik ke sana kemari lagi dulu. Belajar menyucikan hati supaya nanti hatinya ini nggak bercabang. Saudaraku, ini bejana pembasuhan. Kemudian yang keempat, saudaraku, sesudah kenalan, mulai ngerti sesama berkorban, saling berkorban, kemudian mulai bisa komitmen menjaga pasangannya, komitmen memiliki satu pasangan. Kemudian yang keempat, mulai memperkenalkan dengan keluarga. Ini pintu kemah suci di dalam pola tabernakel. Jadi kalau pacaran tuh perlu dikenalkan dengan keluarga. Kalau kebetulan sudah tidak ada papa mama, ya kenalkan sama keluarga besar, ya keluarga besarnya yang mewakili papa mama, ya dikenalkan. Ini kalau di dalam tabernakel itu pintu kemah suci. Sesudah diperkenalkan dengan keluarga, selanjutnya nomor 5, ini mulai saling bertukar wawasan, berbagi ilmu pengetahuan untuk membangun masa depan itu bagaimana, nanti kita kerjanya bagaimana, kita melayani Tuhan seperti apa. Mulai timbul dialog-dialog yang saling mengisi. Inilah kalau di dalam tabernakel ini meja roti sajian. Jadi ada saling mengisi, saling mengajari, saudaraku, saling belajar. Ini kalau di dalam tabernakel ini meja roti sajian. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, ini saya mengajari cara pacaran ya malahan. Yang keenam itu saling menguatkan ketika pacarnya atau calonnya itu mengalami kesedihan. Ini seperti sifat pelita emas di dalam bait suci. Jadi mulai menghibur kalau mungkin calon istri atau calon suaminya, pacarnya itu sedang susah mungkin karena sesuatu hal, dihiburlah. Jangan malah semakin dibuat galau. Saudaraku, nanti pacarnya sedang sedih malah ditinggal pergi, ya itu nanti bisa repot kejiwaannya, saudaraku. Kemudian selanjutnya, saudaraku, di dalam hubungan sebelum menikah
atau di dalam masa pacaran yang kudus. Ini hubungan yang maksimal itu ciuman kudus ya, cium kening. Itu kalau di dalam misbah, di dalam pola tabernakel itu misbah dupa. Misbah dupa itu satu tempat di mana kemenyan yang harum itu dibakar kemudian dicium oleh Tuhan, saudaraku. Jadi ini juga menggambarkan semuanya itu ada tuntunannya, saudaraku. Jadi paling maksimal itu ciuman kudus, ciuman kening. Kemudian setelah itu kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan akan mengantar masuk ke dalam pernikahan. Kemudian sesudah menikah di kamar pengantin itu saya tidak ikut campur-campur lagi. Ya, jadi saya tidak akan ngatur-ngatur nanti kamu tidurnya harus miring ke kiri ya, supaya sudah tidak, saudaraku. Jadi urusan tabut itu, saudaraku. Jadi bertahap. Orang pendekatan pun bertahap. Kita mendekat kepada Tuhan juga bertahap seperti itu, saudaraku. Bahkan sampai nanti terciptanya, terbentuknya jemaat-jemaat yang sempurna, yang tidak mengalami kematian tubuh, itu nanti juga bertahap seperti itu tadi. Saya contohkan dari proses pacarannya seorang anak manusia tadi. Nah, ini ada arti rohaninya juga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Saya mohon Bapak Rudi membacakannya. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dua. Dia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Ini justru tidak mencerminkan kemesraan, saudaraku. Ini mencerminkan satu perjuangan dari seorang wanita. Ini sendiri loh, saudaraku. Belum jejer sama Tuhan Yesus. Wahyu pasal 12 ini. Jadi kemesraan itu tidak sesuatu yang diumbar di muka umum. Ya, ini penting bagi saudara untuk saudara ketahui. Ketika saudara mungkin menikah, kemesraan saudara itu tidak usah diumbar di depan umum, tetapi saudara menjadi laki-laki yang tanggung jawab, menjadi wanita yang bertanggung jawab, laki-laki yang mampu menghidupi, laki-laki yang mampu melindungi. Tuhan juga begitu, saudaraku, tidak terlalu diekspos, tetapi dia menjadi Tuhan yang mampu memberkati, Tuhan yang mampu menyediakan surga, Tuhan yang mampu menyediakan tempat pengungsian, Tuhan yang mampu melindungi dari masa antikris. Posisi laki-laki seperti itu, meskipun tidak banyak cakap, tidak mengumbar kemesraan di depan umum. Ini beda dengan gereja palsu, mempelai sundal Babel. Itu beda, dia mengumbar kemesraan di depan umum. Saudara, kita akan membaca coba di dalam kitab Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai yang ketiga. Penghakiman di atas Babel. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Terus, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang pernah tertulis dengan nama-nama hujat. Penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Terus, binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Amin. Antikris dan gereja palsu ini mengumbar kemesraan di depan umum. Di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ini antikris yang ditulis dalam Wahyu pasal 13. Jadi antikris itu diduduki, saudaraku, oleh mempelai sundal Babel tadi. Mesra banget di depan umum, pangkon, saudaraku. Bahasa Jawanya itu, pangkon itu apa ya bahasa Indonesia? Ya, berpangku-pangkuan. Ya, saudaraku, ini
di depan umum, saudaraku. Ya apa nggak malu ya saudaraku begini? Ini seorang wanita duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Antikris ini begitu pamer kemesraan, saudaraku. Tetapi dia pasangannya juga adalah gereja palsu, jemaat-jemaat palsu yang tidak melahirkan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5, gereja palsu itu dia berhubungan dengan raja-raja di bumi bukan untuk memikirkan melahirkan terciptanya orang-orang sempurna, tetapi karena hanya mengejar kekayaan. Di sini bedanya, saudaraku. Jadi mempelai sundal Babel itu orientasinya bukan karena ingin melahirkan anak, tetapi ingin kekayaan, saudaraku. Jadi ini sangat berbeda sekali. Antikris dan mempelai sundal Babel, dia mengumbar, saudaraku, mengumbar kemesraan di depan umum. Namun kemesraan itu palsu. Terbukti apa? Terbukti mereka tidak menghendaki lahirnya seorang anak. Kalau normal, saudaraku, laki-laki dan perempuan menikah itu pasti menghendaki anak, saudaraku. Tetapi mempelai sundal Babel yang pasangannya adalah antikris, mesra-mesraan di depan umum itu kan saru, saudaraku. Kalau tadi saya sampaikan, kalau mempelai Kristus itu tahu diri, kalau sudah berada di ruang Maha Kudus, saudaraku, itu banyak hal yang tidak bisa diceritakan. Tetapi mempelai sundal Babel ini justru mengumbar sesuatu yang cabul di depan umum. Makanya sering saudara melihat kabar mungkin orang kepergok di dalam mobil, ya, sedang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi banyak hal yang dikerjakan Tuhan di akhir zaman, termasuk ketika Tuhan menyorot antara mempelai wanita Tuhan dan gereja palsu, gereja sundal Babel yang tidak memikirkan lahirnya orang-orang sempurna, tidak memikirkan kekudusan, kesucian jemaat, sehingga nanti jemaat itu nanti sempurna dan bisa harpaso. Tidak mikir itu. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, mempelai wanita Tuhan itu jemaat-jemaat yang memikirkan arah kekristenan akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang sempurna, bahwa orang-orang sempurna itu harus dibentuk dari pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus, itu harus dibentuk, harus dididik, dosa-dosanya harus disucikan. Nah, kalau di gereja palsu ini tidak, saudaraku, nggak memikirkan harpaso, tidak memikirkan bagaimana jemaat itu diangkat hidup-hidup di akhir zaman, nggak dipikir itu, saudaraku. Makanya yang disebut gereja mempelai, itu gereja yang memikirkan lahirnya anak laki-laki. Saudaraku, ini bukan berarti secara hurufiah, kemudian misalkan ada seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak, kemudian dituduh sebagai mempelai sundal Babel. Ya tidak begitu, saudaraku. Ini dalam pengertian rohani, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Gereja mempelai Tuhan itu adalah gereja yang memikirkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang harpaso, akan terlahir orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Tetapi gereja palsu, gereja sundal Babel itu tidak memikirkan itu. Yang ada cuma ya senang-senang, saudaraku. Kalau saudara melihat di sini ayat 4 dari Wahyu pasal 17, Wahyu 17 ayat 4 sampai 6. Ayat yang Wahyu 17 ayat 4 sampai 6. Ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. 5. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi.
Ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Amin. Kemudian yang selanjutnya terjadi adalah bahwa jemaah-jemaah gereja palsu di akhir zaman itu mereka berpesta pora mengenakan kain ungu, kain kermisi, dihiasi dengan emas, permata, mutiara, tapi mereka nggak pernah memikirkan kelahiran anak laki-laki. Mereka nggak pernah memikirkan terjadinya orang-orang sempurna yang nanti harpaso. Enggak, itu nggak dipikirkan, saudaraku. Yang dipikir sukacita, kain kermisi, kain ungu, emas, permata, mutiara. Saudaraku, itulah rahasia, nama rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya di akhir zaman, ini hanya tertulis di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Gereja akhir zaman itu digambarkan sebagai seorang yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang, yang sedang berteriak kesakitan karena hendak melahirkan seorang anak laki-laki. Gereja mempelai itu adalah gereja yang memikirkan terbentuknya jemaat-jemaat sempurna yang tidak akan lama lagi. Ya, saya berdoa ini di generasi kita sekarang ini, orang-orang ini bisa sempurna dan harpaso. Saudaraku, ini gereja mempelai. Tetapi yang bukan mempelai, nggak mikir lahirnya anak, saudaraku, nggak mau tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada konteks ya saudaraku, kontras antara gereja mempelai yang dia punya beban, punya hati untuk melahirkan anak dan membesarkan anak, saudaraku. Gereja mempelai itu gereja yang memikirkan kesempurnaan di akhir zaman, adanya orang-orang yang terangkat hidup-hidup, itu gereja mempelai. Kontras dengan peribadatan gereja palsu, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6, dari luar nampak mesra sekali, bahkan mengumbar kemesraan. Gereja palsu tadi naik di atas punggungnya binatang antikris yang merah ungu tadi, dipamer-pamerkan di depan umum, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tetapi tidak bertanggung jawab apa-apa. Bahkan mempelai wanitanya itu pada akhirnya dikoyakkan sendiri, dihempaskan sendiri. Kalau saudara nanti membaca di Wahyu pasal 17 ayat yang terakhir itu, saudaraku. Jadi kontras dengan gereja palsu, Wahyu 17 ayat 1 sampai 6, dari luar nampak mesra sekali, bahkan mengumbar kemesraan palsu di muka umum. Nampak mesra sekali di depan umum, tetapi terjadi kehampaan di dalamnya. Sekedar trik mencari pengikut, bahkan di dalamnya tidak diikat oleh kasih, tetapi oleh hawa nafsu dan pesta pora. Sebab itu hubungan yang tidak benar itu oleh kitab Wahyu digambarkan seperti perbuatan pelacur. Pelacur itu bagaimana perbuatannya, saudaraku? Dia menghendaki emas, permata, tapi dia tidak menghendaki anak, saudaraku. Artinya menghendaki kekayaan saja, tetapi ketika harus melalui proses yang berat, melahirkan anak, dia nggak mau. Saudaraku, jemaat-jemaat Kristen di akhir zaman harus memiliki beban untuk terlahirnya orang-orang sempurna. Puji Tuhan, kita di tempat ini belajar tentang kitab Wahyu. Dari tahap ke tahap kita mengalami penyucian, pendamaian. Kita semua nggak ada yang sempurna, tetapi dari tahap ke tahap kita dibawa kepada kesempurnaan itu. Kita semua manusia yang pernah melakukan khilaf dan dosa, tetapi dari tahap ke tahap kita dibawa kepada kesempurnaan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memikirkan lahirnya orang-orang yang sempurna di akhir zaman. Terciptanya, terbentuknya jemaat-jemaat sempurna yang nanti akan langsung harpaso, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Jadi sebuah hubungan yang tidak didasari, sebuah hubungan yang didasari oleh kepentingan harta, tetapi tidak menghendaki tanggung jawab, tidak menghendaki lahirnya seorang anak. Ini karakter mempelai sundal Babel, itu tidak mau punya anak dari hubungan-hubungannya, saudaraku. Jadi makanya di Wahyu 17 disebut seperti itu. Tidak
menghendaki pertumbuhan jemaat, tidak menghendaki pertumbuhan rohani jemaat. Mengumbar kemesraan di muka umum, suatu perbuatan yang digambarkan oleh kitab Wahyu sebagai perbuatan yang cabul dan saru, dipertontonkan, dan itu tidak melahirkan apapun. Jadi mempelai palsu itu tidak melahirkan apapun, saudaraku. Mempelai pria palsu yang namanya antikris itu hanya memberikan kain ungu, kain kirmisi, emas permata mutiara, namun akhirnya hanya untuk mencampakkan mempelai wanitanya, bukan untuk melahirkan seorang anak. Kita akan baca di dalam kitab Wahyu ya 17 ayat 16 sampai 18 ini, bahwa ternyata antikris di dalam berhubungan dengan gereja palsu, dengan jemaat-jemaat palsu, itu tidak memikirkan kesucian, kekudusan, lahirnya jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman. Namun, saudaraku, hanya ini yang dikerjakan. Wahyu pasal 17 ayat 16 sampai 18. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Amin. Ini yang tadi mesra-mesraan, saudaraku, akhirnya berantem sendiri, saudaraku. Makanya di dalam kehidupan kita jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kita dipersatukan hanya untuk tujuan-tujuan duniawi, tetapi kita dipersatukan untuk menciptakan tujuan kudus, terlahirnya orang-orang sempurna, terlahirnya benih-benih surga. Saya berdoa untuk jemaat semua di tempat ini dibawa oleh Tuhan untuk sampai kepada kesempurnaan. Ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amin. Jadi di akhir zaman itu ada kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Nanti akan dihancurkan oleh antikris itu sendiri di dalam waktu sekejap. Saudaraku, bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18. Jadi saudaraku, di sini saya menyampaikan kepada saudara, intinya sebagai mempelai Kristus, kita harus memikirkan lahirnya orang-orang yang nanti akan diangkat hidup-hidup. Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kita jangan menjadi mempelai palsu yang tidak pernah memikirkan lahirnya jemaat-jemaat sempurna. Jadi kiranya ini menjadi satu petunjuk untuk kita semua di dalam kegerakan. Mulai bulan depan, bulan Agustus, kita akan puasa ya, menjaga mulut dari ucapan buruk, bukan dari makanan. Saya tetap perbolehkan saudara makan, minum, tapi ucapan buruk, ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak senonoh, dikurangi ya, sebisa mungkin dikurangi supaya saudara mendapat loncatan berkat. Saya melihat beberapa hamba Tuhan yang melalui cara ini akhirnya mendapatkan loncatan-loncatan berkat. Bahkan juga setiap jemaat juga begitu. Kalau mampu mengendalikan mulut, saudara akan mengalami loncatan-loncatan berkat. Kalau di dalam kitab Wahyu, berkat akhir zaman itu meliputi 7 perkara. Kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan sebagainya itu nanti akan dicurahkan kepada saudara untuk memperlengkapi saudara di dalam mengiringi kegerakan akhir zaman ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.